Mohon maaf untuk share screen masih disabled sama host. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, rekan-rekan. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu rekrutmen dan seleksi. Oke. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Abinaya Akbar Aryan, ada Benar Sabana Distira, ada David Dick, ada Muhammad Farhan Nazari, ada Bang Syafali, ada Muhammad Said Solahuddin, ada Muhammad Fikri Eka Saputra, dan Raffi Raditya Kurniadi. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang definisi rekrutmen. Rekrutmen itu apa sih? Rekrutmen didefinisikan sebagai praktik, aktivitas, atau cara yang dijalankan organisasi untuk menarik karyawan potensial yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses singkat dari rekrutmen meliputi identifikasi calon kandidat, penyaringan calon kandidat, wawancara dengan calon kandidat, pelatihan dari calon kandidat yang lulus wawancara dan penyaringan, dan tentunya penempatan. Sumber penarikan calon kandidat ada dua, yakni sumber internal dan eksternal yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Adapun tujuan dari rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan SDM, menyaring data pencari kerja, memilih kandidat ideal, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Oke. Selanjutnya, tentunya rekrutmen memiliki hambatan. Hambatannya ada apa aja sih? Yang pertama, ada tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang digunakan untuk mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Umumnya, kesulitan yang dihadapi adalah menentukan standar berdasarkan sifat atau perilaku kandidat, seperti kejujuran dan kesetiaan kandidat. Untuk selanjutnya ada pelamar, yakni kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan untuk mendapatkan jawaban jujur yang dilontarkan dari pelamar. Misalnya seperti para pelamar cenderung mengatakan hal-hal baik saja tentang dirinya, namun hal-hal negatif atau kekurangan yang dimilikinya akan dia sembunyikan. Dan yang selanjutnya adalah penyeleksi. Hambatan yang dihadapi dalam proses rekrutmen tidak hanya berasal dari calon kandidat, namun juga dapat berasal dari penyeleksi para kandidat itu tersendiri. Terdapat kesulitan tersendiri untuk mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif terhadap penilaiannya. Selanjutnya untuk metode rekrutmen yang pertama itu yang internal atau tertutup. Rekrutmen internal adalah proses pengisian posisi pekerjaan di dalam perusahaan dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawan yang sudah ada di dalam organisasi untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Dengan kata lain, perusahaan akan mencari calon-calon potensial dari dalam organisasi sebelum mencari di luar organisasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses rekrutmen internal adalah yang pertama promosi. Kalau promosi ini semacam karyawan sebelumnya itu naik tingkatan. Yang kedua itu rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini maksudnya karyawan antar divisi itu memiliki kemungkinan atau potensi untuk mengisi di divisi-divisi lain. Yang ketiga ini rekomendasi antar karyawan dan keempat ini rehiring. Rehiring ini kayak misalnya ada karyawan yang udah selesai kontrak kerja itu dapat punya potensi untuk rekrut ulang oleh perusahaan. Boleh di next.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode internal. Yang pertama kelebihan, yang pertama pemahaman budaya perusahaan. Ini sesuai ya, soalnya kalau tadi di metode internal kan rata-rata pegawainya itu berasal dari karyawan itu sendiri ya. Jadi seharusnya udah bukan kesulitan lagi untuk para karyawan baru tersebut buat memahami budaya perusahaan. Yang kedua motivasi dan loyalitas. Yang ketiga biaya lebih rendah. Dan keempat itu resiko kesalahan yang lebih rendah. Terus kekurangannya yang pertama keterbatasan calon. eh, Balik lagi sesuai karena karyawan yang diambil atau sumber daya manusia yang diambil itu ya diambil dari perusahaan itu sendiri. Jadi calonnya bisa dibilang kurang variatif dan terbatas. Yang kedua juga keterbatasan ide baru ya karena ketemu lagi orang-orang yang sama yang dimana mungkin cara berpikirnya sama. Jadi yang dihasilkan itu bisa dibilang sama aja, nggak menemukan sesuatu yang baru. Yang ketiga ini kerahasiaan terancam. Ini mungkin berhubungan sama yang rotasi jabatan tadi. Soalnya kan karyawan tersebut bisa dibilang bisa nyobain berbagai macam divisi. Jadi kerahasiaan tiap divisi itu ya harus di-share dan berpotensi terancam. Boleh di next. Selanjutnya ada metode rekrutmen yang eksternal yaitu yang terbuka. Metode rekrutmen eksternal merupakan kebalikan dari metode internal, yaitu cara yang paling umum digunakan perusahaan dalam proses pengisian posisi pekerjaan dengan mencari calon-calon karyawan dari luar organisasi atau sumber daya manusia yang tidak berafiliasi dengan perusahaan tersebut sebelumnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses rekrutmen eksternal adalah ini iklan pekerjaan atau promosi ya. Yang kedua job fair ini semacam event. Dan ketiga outsourcing. Outsourcing ini kayak ngegunain pihak ketiga untuk penyewaan karyawan. Dan empat ini karyawan atau mungkin ini apa penarikan karyawan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode eksternal. Untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama ada akses terhadap keterampilan baru. Jadi, rekrutmen eksternal ini memungkinkan perusahaan untuk mendatangkan individu dengan keterampilan, pengalaman, atau pengetahuan yang mungkin tidak tersedia gitu dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada kerahasiaan terjaga. Jadi dalam proses rekrutmen eksternal ini lebih mudah untuk menjaga kerahasiaan tentang rencana rekrutmen yang mungkin tidak tercapai dalam rekrutmen internal tadi. Selanjutnya ada pilihan yang beragam. Jadi dalam rekrutmen eksternal dapat membawa keragaman dan juga pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Hal ini tentu dapat memperkaya budaya organisasi dan juga membantu untuk menghadapi tantangan yang beragam yang dari berbagai sudut pandang yang baru gitu. Kemudian selanjutnya itu ada kekurangan. Jadi kekurangan yang pertama itu mungkin dari biaya yang lebih tinggi ya. Jadi rekrutmen eksternal ini cenderung memiliki biaya yang lebih mahal karena melibatkan berbagai aspek seperti biaya iklan, terus ada mungkin agen perekrutan dan mungkin pelatihan tambahan untuk calon-calon yang belum berpengalaman dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi proses rekrutmen eksternal dapat memakan waktu yang lebih lama karena perlu proses tambahan seperti mengidentifikasi, evaluasi, terus merekrut karyawan juga dari luar organisasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga itu ada resistensi karyawan internal. Jadi karyawan yang sudah ada mungkin tidak merasa senang gitu karena adanya karyawan dari eksternal yang direkrut dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan karir. Kemudian yang terakhir itu ada resiko kesalahan dalam seleksi. Jadi maksudnya itu pemilihan calon dari luar organisasi itu dapat berpotensi mengalami resiko kesalahan dalam penilaian karena kurangnya informasi kinerja yang mereka butuhkan. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya itu ada proses rekrutmen yang efektif. Jadi yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan posisi atau jabatan.
Jadi hal ini adalah langkah yang paling pertama yang harus dilakukan. Jadi keputusan dalam merekrut sebuah karyawan baru sebaiknya seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan juga karyawan yang sudah ada gitu. Kemudian selanjutnya ada mempublikasi dari lowongan kerja. Tahap selanjutnya itu kita harus menginformasikan lowongan pekerjaan kepada karyawan lama. Karena besar kemungkinan juga terdapat kandidat internal dari perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Jadi keberhasilan dalam publikasi karyawan atau lowongan kerja ini tergantung pada posisi yang telah perusahaan tawarkan dan juga media pemberitahunya. Jadi bisa dipublikasi secara online maupun offline. Kemudian yang ketiga ada review lamaran yang sudah masuk. Jadi setelah tahap tadi publikasi lowongan kerja itu, kita mereview lamaran-lamaran kerja yang sudah masuk dan akan diproses selanjutnya. Keempat itu ada wawancara kandidat yang berkompeten. Jadi setelah mendapatkan kandidat yang berkompeten, kandidat akan dihubungi dan dijadwalkan wawancara kerja untuk mengukur langsung kemampuan mereka. Kemudian selanjutnya memilih karyawan yang paling berkualitas. Tahap selanjutnya itu jadi kandidat yang paling berkualitas dari hasil wawancara sebelumnya, tim Human Research Development itu akan menentukan mana kandidat yang lolos dan tidak lolos dari proses ini. Selanjutnya baru masuk ke tahap negosiasi gaji dan tanggal mulai bekerja. Jadi apabila keputusannya sudah positif terhadap seorang kandidat yang lolos, maka tahap selanjutnya adalah negosiasi dan juga kapan tanggal mulai bekerja bagi si calon karyawan. Dan tahap yang terakhir itu ada menyambut karyawan baru. Proses perekrutmen diakhiri dengan menjaga hubungan baik antara karyawan baru dengan menyambut mereka dengan vibes yang lebih positif. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya itu ada seleksi. Jadi seleksi ini merupakan sebuah cara yang dipilih oleh perusahaan atau organisasi untuk menyeleksi atau memilih calon karyawan baru. Jadi seleksi ini bertujuan untuk mencocokkan secara tepat orang-orang yang ingin melamar pekerjaan dengan pekerjaan atau bagian-bagian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menjelaskan tentang metode seleksi. Di sini ada 3 metode seleksi, yaitu pertama ada metode ilmiah, yaitu metode seleksi yang didasarkan pada perhitungan atau penilaian dengan cermat, sesuai namanya ilmiah, dan sesuai unsur-unsur yang dibutuhkan agar diperoleh karyawan yang memang berpengalaman dan kompeten dalam bidang yang dibutuhkan. Kemudian ada metode non ilmiah, itu kebalikannya, seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada kriteria standar atau kebutuhan nyata yang dibutuhkan perusahaan, tapi hanya berdasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Yang ketiga ada metode campuran, yaitu metode yang digunakan berdasarkan pada jenis pekerjaan yang ditawarkan. Bullet next. Ya, ini metode ilmiah. Ada pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua ada berorientasi pada prestasi kerja. Yang ketiga berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Keempat ada berdasarkan job analisis dan ilmu sosial lainnya. Dan berpedoman pada undang-undang. Boleh di next. Kemudian ini unsur-unsur dari metode non ilmiah. Pertama ada surat lamaran kerjanya. Dua ada ijazah dan transkrip nilai. Ketiga penampilan dan keadaan fisik. Keempat rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Yang terakhir surat keterangan pekerjaan. Boleh di next. Berikut adalah unsur-unsur dari metode campuran. Yang pertama ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini uh, menunjukkan kekonsistenan hasil tes calon kandidat terhadap tes yang diberikan, baik berupa tes dengan soal ataupun berlainan. Yang kedua ada validitas kriteria, yaitu uji validitas dengan membandingkan hasil tes atau nilai tes dengan hasil tes lainnya. Ketiga ada validitas isi, itu uji validitas yang menilai para kandidat
melalui demonstrasi tugas-tugas tertentu yang diberikan perusahaan untuk mengukur para kandidat mengenai pengetahuan terhadap pekerjaan yang akan mereka hadapi. Berikutnya ada validitas gagasan, yaitu uji validitas dengan cara melakukan penilaian melalui sifat atau hal konstruk yang ada pada diri para kandidat dan dianggap memiliki korelasi atau hubungan penting untuk menjalankan pekerjaannya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada orientasi karyawan. Orientasi karyawan adalah masa di mana karyawan baru diperkenalkan terhadap budaya perusahaan, rekan kerja, tanggung jawab pekerjaan, hierarki, fasilitas kerja, dan harapan perusahaan. Terdapat 7 esensial dalam orientasi karyawan, yaitu tujuan perusahaan, sejarah perusahaan, prosedur perusahaan, aturan perusahaan, kebijakan perusahaan, pengenalan rekan karyawan, dan mempelajari budaya perusahaan. Next. Kemudian ada perbedaan orientasi dan onboarding karyawan. Yang perbedaan pertama terletak pada fokus. Pada orientasi, fokusnya itu lebih kepada peran karyawan di perusahaan. Sedangkan pada onboarding, peran fokusnya terhadap peran karyawan di departemen atau tim yang lebih kecil. Perbedaan yang kedua terletak pada durasi. Pada orientasi, acara biasanya dilakukan 1 kali. Sedangkan dalam onboarding, acara dilakukan dalam periode waktu yang lebih lama. Perbedaan yang ketiga terletak pada setup acara. Orientasi biasanya menggunakan konferensi video group, dan onboarding biasanya dilakukan di tempat kerja, baik secara langsung maupun dalam jarak jauh. Perbedaan yang ketiga terletak pada isi. Orientasi berisi tentang gambaran besar tentang perusahaan. Sedangkan onboarding berisi tentang pekerjaan individual dengan tim yang lebih kecil. Kemudian perbedaan yang kelima terletak pada hasil. Untuk orientasi hasilnya adalah hasilnya adalah siap untuk pelatihan. Sedangkan pada onboarding, karyawan berkontribusi secara aktif untuk perusahaan. Dan perbedaan yang terakhir terletak pada nilai. Orientasi membuat karyawan memahami misi, visi, nilai, kebijakan, dan persyaratan umum perusahaan. Hal ini memungkinkan karyawan baru untuk merasa diterima, termasuk ke dalam organisasi yang besar, dan berkomitmen untuk perusahaan secara keseluruhan. Pada onboarding, karyawan bisa mendapatkan kejelasan tentang peran mereka dan diinvestasikan dalam pekerjaan dan tujuan mereka sehari-hari. Mereka juga akan diberi pemahaman tentang bagaimana mereka dan tim berkontribusi ke perusahaan dalam gambaran yang besar. Mereka juga akan merasa terintegrasi dalam tim dan dikembangkan hingga sukses. Hal ini adalah langkah awal yang penting untuk mendorong keterlibatan karyawan dalam jangka panjang, sambil mengurangi pergantian karyawan yang kerap dialami perusahaan. Next. Berikut adalah tujuan dan manfaat dari orientasi karyawan. Tujuan orientasi karyawan adalah untuk mengurangi kecemasan setiap karyawan baru, mengurangi rotasi karyawan, mengembangkan tujuan kerja yang realistis, membangun hubungan, dan memperkenalkan kebijakan dan prosedur karyawan. Kemudian, manfaat dari orientasi karyawan adalah untuk membantu karyawan baru beradaptasi, karyawan lebih memahami perannya, mengenal perusahaan lebih dalam, mempermudah proses sosialisasi karyawan, dan membuat karyawan baru dapat produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, kemudian selanjutnya di sini ada cara dan contoh orientasi karyawan. Cara melakukan orientasi karyawan itu ada. Yang pertama, kita bisa mengirimkan email selamat datang. Yang kedua, membuat panggilan telepon ataupun video. Yang ketiga, melakukan office tour. Keempat, memberikan employee kit. Kemudian yang kelima, yaitu memberikan informasi namun tidak berlebihan. Dan yang terakhir, melakukan follow up. Kemudian contoh orientasi karyawan itu ada empat. Yang pertama, bisa mengadakan pertemuan one on one, kemudian menghubungkan dengan rekan kerja baru, bisa juga dengan mengadakan mentoring, kemudian mengadakan tur fasilitas kantor, dan memberikan buku pedoman atau pedoman karyawan dan kebijakan perusahaan. Oke, boleh di next. Oke, kita masuk ke penempatan kerja. Di dalam manajemen SDM terdapat istilah job placement atau penempatan kerja bagi karyawan. Penempatan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan kinerja perusahaan atau individu. Penempatan kerja sendiri adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru ataupun jabatan yang berbeda. Secara lebih detailnya, penempatan kerja merupakan proses pengalokasian pegawai pada unit kerja tertentu dan biasanya ditujukan untuk pegawai baru. Sementara untuk pegawai lama yang sudah memiliki jabatan, baik itu bertahan pada posisi yang sama atau memindahkan pegawai tersebut pada posisi kerja yang lain. Jadi next. Kemudian di sini ada faktor-faktor dan asas penempatan kerja. Untuk faktornya itu ada 8. Yang pertama pendidikan, kedua pengetahuan kerja, ketiga keterampilan kerja, keempat pengalaman kerja, kelima kesehatannya, keenam usia, tujuh minat dan hobi, dan kedelapan adalah kemampuan. Untuk asasnya itu ada 4. Yang pertama terbuka. Maksudnya pegawai kerja biasanya ini diberikan informasi yang jelas, diantaranya jenis pekerjaan, besaran upah, dan juga jam kerja. Kemudian asas bebas, yaitu di mana mencari kerja bebas memilih pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja. Sehingga nggak dibenerin juga bahwa pencari kerja dipaksa menerima pekerjaan dan pemberi kerja tak dibenarkan bahwa mereka ini memaksa menerima tenaga kerja yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga itu ada asas objektif, yaitu asas di mana pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang sesuai pada pencari kerja dengan kemampuannya. Kemudian keempat, adil dan setara, yaitu asas di mana pelaksanaan penempatan tenaga kerja didasarkan pada kemampuan tenaga kerja, bukan berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, atau aliran politik. Boleh di next. Kemudian di sini ada bentuk penempatan kerja karyawan. Yang pertama itu ada kenaikan jabatan atau promosi. Ya ini terjadi ketika seorang pegawai dipindah tugaskan dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain yang lebih tinggi dalam hal pembayaran gaji, tanggung jawab, dan atau tingkat status keorganisasiannya. Kemudian yang kedua ada pengalihan atau transfer. Ketika karyawan dialihkan dari satu jabatan ke jabatan lain dengan tanggung jawab yang sama, gaji yang sama, dan level organisasi yang sama. Tujuannya dari transfer ini agar karyawan tersebut memperoleh suasana baru dan tidak jenuh. Kemudian yang ketiga, penurunan jabatan atau demosi. Penurunan karyawan ini biasanya mengarah pada tanggung jawab yang lebih rendah dan biasanya juga dengan tingkat gaji yang lebih rendah. Demosi biasanya dilakukan dengan sebab alasan kerja yang buruk ataupun karyawan perilakunya itu tidak tepat. Boleh di next. Selanjutnya ada prinsip penempatan kerja karyawan. Yang pertama ada prinsip kemanusiaan, yaitu lakukan karyawan dengan adil dan manusiawi. Yang kedua ada prinsip demokrasi, yaitu inklusifkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada prinsip the right man on the right place, yang artinya penempatan karyawan sesuai dengan keterampilan mereka. Yang keempat ada prinsip equal pay for equal work,
yang artinya bayar yang setara untuk kerja setara. Yang kelima ada prinsip kesatuan arah, yaitu fokus pada tujuan bersama. Yang keenam ada prinsip kesatuan tujuan, yaitu kerja menuju tujuan bersama. Yang ketujuh adalah prinsip kesatuan komando, atau ada rantai komando yang jelas. Dan yang terakhir ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi next. Selanjutnya ada implementasi prosedur rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan pada PT Pertamina. Nah, PT Pertamina sendiri adalah perusahaan yang membuka beragam lowongan pekerjaan di website resminya, menyediakan peluang bagi fresh graduate dan mereka yang berpengalaman. Pelamar berpengalaman memiliki 5 posisi di Direktorat Gas dan dengan persyaratan minimal 5 tahun pengalaman dan latar belakang pendidikan tertentu. Sementara itu, fresh graduate dengan lulusan diploma atau D3 hingga sarjana atau S1 memiliki persyaratan berbeda, termasuk usia maksimal, IPK, dan kemampuan bahasa. Tahapan perekrutan melibatkan 7 langkah, mulai dari pengisian aplikasi online hingga wawancara dengan manajemen PT Pertamina. Proses ini berlangsung sesuai dengan ketentuan perusahaan untuk memastikan kualitas karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Next. Dan kita ada alur proses rekrutmen di PT Pertamina yang untuk kategori kandidat berpengalaman. Untuk kategori berpengalaman dimulai dengan pendaftaran online, diikuti oleh seleksi administrasi untuk memeriksa kesesuaian informasi pelamar dengan posisi yang dilamar. Selanjutnya, pelamar yang lolos seleksi administrasi akan menjalani wawancara dengan pengguna Pertamina dan HR. Setelah itu, mereka akan mengikuti asesmen dan tes bahasa Inggris secara online. Bagi yang lulus tahap ini, akan mengikuti wawancara dengan seorang psikolog. Selanjutnya, tahapan medical check-up akan dilakukan dan jika lulus, pelamar akan menghadapi wawancara dengan manajemen PT Pertamina. Proses ini berlangsung secara berurutan untuk memastikan seleksi yang ketat dalam merekrut karyawan berpengalaman. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kategori fresh graduate. Alur proses rekrutmen pertamanya di kategori fresh graduate ini dimulai dengan sama seperti yang berpengalaman tadi. Kategori berpengalaman sama-sama dimulai dari pendaftaran online, kemudian diikuti tes administrasi dan juga screening test untuk pelamar yang lolos seleksi administrasi, dan kemudian bagi yang sudah lolos di tahap ini nanti mereka akan mengikuti psikotes dan tes bahasa Inggris secara online. Nah, ini yang membedakan dengan kategori yang berpengalaman. Kalau yang fresh graduate ini ada tes psikotesnya, terus kemudian mengikuti online interview, dan tahap berikutnya adalah klarifikasi tatap muka yang diikuti dengan wawancara user Pertamina. Nah, setelah itu tahap medical check up sama seperti yang sebelumnya. Kemudian proses ini berlangsung secara berurutan untuk memastikan seleksi berlangsung secara ketat dalam rekrut fresh graduate yang sesuai dengan standar perusahaan. Seperti itu. Next. Oke, seleksi dan program orientasi di PT Pertamina. Jadi proses rekrutmen PT Pertamina mencakup seleksi yang transparan sekali dan objektif, kemudian melibatkan tahap seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, dan medical check-up. Dan juga PT Pertamina ini melibatkan instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang kompeten dalam proses rekrutmennya. Nah, karyawan yang diterima mengikuti program orientasi umum dan khusus. Nah, setelah itu baru nanti memasuki masa percobaan yang maksimal periodenya 3 bulan. Nah, setelah melewati masa percobaan tersebut, barulah mereka diangkat sebagai pekerja dengan hubungan kerja yang belum ditentukan. Perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja itu harus disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum hubungan kerja dimulai. Seperti itu. Oke, ini dia proses penempatan di PT Pertamina. Proses penempatannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan prinsip the right man at the right place, atau seseorang ditempatkan di jabatan sesuai dengan kemampuannya, dan equal pay for equal job. Nah, untuk beberapa jabatan tertentu,
penempatan pekerja melibatkan mekanisme fit dan proper test atau assessment. Ini biasanya di manajemen-manajemen yang tingkat atas. Kemudian setiap pekerja harus bersedia ditempatkan di wilayah atau unit kerja perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pekerja yang menolak penempatan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Boleh di next. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 5 tentang rekrutmen dan seleksi. Kami akan buka sesi tanya jawab. Jadi setelah ini, bagi yang ingin bertanya boleh langsung raise hand aja. Terima kasih. Adakah dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Baik, kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan mengaktifkan fitur raise-hand-nya, lalu berbicara ketika kami mempersilahkan. Untuk pertanyaannya dikirim dulu lewat chat, lanjut ke kelompok yang berikut. Nanti sekaligus tanya jawab di akhir, ya, menghemat waktu. Baik, maaf. Terima kasih ya, Pak. Yuk. Boleh di lower hand terlebih dahulu. Ingat, silakan kirim pertanyaan ke chat ya. Baik, Pak. Selanjutnya kelompok 6 boleh dilanjutkan. Oke, tes-tes apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Zal. Sudah. Oke, izinkan saya membuka presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Pak Ketut, selaku dosen pengampu dari manajemen SDM. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait materi konsep dasar perencanaan karir. Boleh di next, operator? Oke, di sini anggota tim kami ada Andri Kurniawan, Dito Habib, Febrian Wijanarko, Gustia Rizky, Ibnu Haiban, Ivan Fadila Syakib, Julio Matius Simanulang, dan saya sendiri selaku moderator yaitu Muhammad Rizal Rumdon. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama itu ada definisi manajemen karir. Jadi manajemen karir ini adalah proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan karir seseorang untuk mencapai tujuan karirnya. Ini melibatkan identifikasi tujuan karir, pemilihan jalur karir, pengembangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, serta pengambilan keputusan terkait dengan pekerjaan dan pendidikan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Manajemen karir ini membantu seorang juga untuk mengelola pengembangan dan kemajuan karirnya sepanjang waktu, beradaptasi dengan perubahan dalam dunia kerja, dan mencapai kepuasan dan kesuksesan dalam karir mereka. Ini juga melibatkan perencanaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta evaluasi terus-menerus terhadap pencapaian dari tujuan karirnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tahapan merancang karir. Yang pertama ada self-assessment. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Pada tahap ini, kamu perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan diri, minat, nilai, dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua ada exploration. Tahap ini adalah tahap pengenalan jenis dan jenjang karir yang ada di luar sana. Pada tahap ini, kamu perlu mengeksplorasi berbagai jenis pekerjaan dan mencari tahu apa yang diminati. Yang ketiga ada establishment. Tahap ini adalah tahap penetapan karir. Pada tahap ini, kamu sudah
memiliki gambaran ideal karir yang diinginkan, dan siap untuk mencari, melamar, dan masuk pada pekerjaan yang pertama. Yang keempat ada maintenance. Tahap ini adalah tahap pemeliharaan karir. Pada tahap ini, kamu sudah memiliki karir yang diinginkan dan berusaha untuk mempertahankan posisi tersebut. Lalu, tahap terakhir ada decline. Tahap ini adalah tahap kemunduran karir. Pada tahap ini, kamu sudah menciptakan tempat di dunia kerja dan berusaha untuk mengamankan posisi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, teman-teman, di sini ada yang namanya periode karir ya. Di sini bagi 3, yaitu ada masa percobaan, stabilisasi karir, dan juga krisis atau peluang karir. Di mana pada masa percobaan ini 5 tahun awal sebagai pegawai kita bekerja atau berkarir, di mana di sini seperti proses adaptasi terhadap lingkungan kerja baru, lalu dilanjut dengan stabilisasi karir, di mana di sini pegawai atau kita sebagai manusia karir itu mengembangkan atau bagaimana caranya kita mendapatkan promosi dari karir yang kita tempuh gitu. Terus untuk krisis dan peluang karir ini biasanya di atas 15 tahun ya, 15 tahun masa kerja, di mana ini merupakan yang paling banyak untuk evaluasi atau meninjau kemajuan atau kemunduran dari si pegawai. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya ini ada transisi karir. Jadi transisi karir itu adalah perubahan yang sengaja dilakukan seseorang dari satu pekerjaan atau bidang pekerjaan yang lain. Hal ini bisa melibatkan perubahan dalam industri, fungsi pekerjaan, tingkat tanggung jawab, atau bahkan perubahan karir yang drastis. Penting untuk merencanakan transisi karir dengan matang, memperbarui keterampilan, dan menjalani pelatihan yang diperlukan sesuai dengan bidang baru yang dikejar. Boleh di next. Oke, beberapa tujuan umum dari transisi karir meliputi yang pertama itu peningkatan penghasilan. Jadi seseorang itu mungkin ingin berpindah karir untuk mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan kepuasan. Transisi karir dapat dilakukan untuk mencari pekerjaan yang lebih memuaskan secara pribadi atau yang lebih sesuai dengan minat dan nilai-nilai individu. Yang ketiga itu untuk pengembangan keterampilan. Beberapa orang menginginkan transisi karir untuk mengembangkan keterampilan baru atau memperluas kompetensi mereka. Yang terakhir itu adalah pertumbuhan karir. Tujuan transisi karir mungkin melibatkan kemajuan dalam hierarki perusahaan atau mencapai posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat dari transisi karir. Jadi yang pertama itu untuk pengembangan keterampilan baru. Transisi karir seringkali melibatkan perolehan keterampilan baru yang dapat meningkatkan daya saing dan fleksibilitas di pasar kerja. Yang kedua itu pencapaian tujuan pribadi. Transisi karir dapat membantu dalam mencapai tujuan pribadi yang lebih besar, seperti menjadi kewirausahawan, bekerja untuk tujuan amal, atau mencapai itu menjelajahi passion. Jika individu berpindah ke karir yang lebih sesuai dengan minat dan hobinya, maka hal tersebut dapat membantu individu dalam mengejar kehidupan yang lebih memuaskan. Oke, di next. Izin dilanjutkan. Selanjutnya ada implementasi manajemen perencanaan karir. Untuk pengimplementasian perencanaan karir ini ada beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan profesional karyawan. Di sini staf HR harus memahami kebutuhan karir dan aspirasi karyawan dengan melakukan wawancara ataupun survei jujur dan mempertimbangkan preferensi dan tujuan karir karyawan. Lalu yang kedua ada penilaian keterampilan dan kemampuan karyawan. HR harus menilai keterampilan dan kemampuan karyawan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dan membantu karyawan memenuhi kebutuhan karir mereka. Yang ketiga ada mengembangkan rencana karir. Dari hasil penilaian tadi, HR dapat membantu karyawan mengembangkan rencana karir yang mencakup tujuan karir jangka pendek ataupun jangka panjang, serta cara untuk mencapainya.
Diusahakan rencananya ini sudah harus spesifik, realistis, dan terukur. Lalu yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Setelah membuat rencana karir tadi, karyawan dapat melakukan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan teknis, interpersonal, dan kepemimpinan. Yang terakhir ada evaluasi kinerja. HR di sini harus melakukan tinjauan kinerja untuk menentukan seberapa baik karyawan telah mencapai tujuan karir mereka dan memberikan umpan balik yang berguna untuk membantu karyawan berkembang. Selanjutnya silakan lanjutkan rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke study case. Perusahaan yang kelompok kami gunakan adalah perusahaan Google. Yang pertama, latar belakang. Perencanaan karir di Google merupakan salah satu program yang terkenal dan efektif dalam membantu karyawan mengembangkan karir mereka di perusahaan. Program ini didukung oleh teknologi dan informasi yang memudahkan karyawan untuk menelusuri minat, keinginan, serta pilihan karir mereka dalam perusahaan. Namun, latar belakang dari program perencanaan karir Google sendiri berasal dari kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas dan memotivasi mereka untuk terus berkembang. Google menyadari bahwa karyawan yang merasa terlibat dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir mereka cenderung lebih produktif dan bahagia di tempat kerja. Oleh karena itu, Google memperkenalkan program perencanaan karir yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui pelatihan, rotasi pekerjaan, serta pendidikan. Program ini juga membantu karyawan untuk menemukan posisi yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka, sehingga mereka dapat merasa terlibat dan termotivasi di tempat kerja. Selain itu, program perencanaan karir di Google juga membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karir mereka di perusahaan, Google dapat mempertahankan karyawan yang memiliki pengalaman dan keahlian yang berharga bagi perusahaan. Boleh next. Selanjutnya, program perencanaan karir di Google. Program perencanaan karir di Google memiliki beberapa tahap, yaitu tahap perkembangan karir, pengembangan karir, dan penilaian kinerja yang membantu karyawan dalam mengembangkan karir mereka di perusahaan. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang program perencanaan karir di Google. Yang pertama itu tahap perkembangan karir. Program perencanaan karir di Google memiliki 3 tahap perkembangan karir, yaitu yang pertama ada tahap pemula. Karyawan baru di Google akan mendapatkan pelatihan dan pengembangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan dan pekerjaan mereka. Kemudian tahap menengah, karyawan yang telah bekerja selama beberapa tahun di Google akan diberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar serta memimpin proyek-proyek yang lebih besar. Dan yang terakhir, tahap lanjutan, karyawan yang telah bekerja di Google selama beberapa tahun dan telah mencapai posisi manajerial akan diberikan kesempatan untuk dapat memimpin tim serta proyek-proyek yang jauh lebih besar. Tahap perkembangan karir Google didasarkan pada pengalaman kerja dan kemampuan karyawan. Setiap tahap memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan untuk dapat naik ke tahap berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang kedua ada pengembangan karir. Program perencanaan karir di Google juga memiliki beberapa kegiatan pengembangan karir, yaitu pelatihan dan pengembangan. Google memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pekerjaan. Lalu ada rotasi pekerjaan. Google memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja di berbagai divisi dan proyek untuk memperoleh pengalaman yang lebih luas. Dan terakhir ada pendidikan. Google memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikan mereka dengan memberikan dukungan keuangan dan waktu yang diperlukan. Program pengembangan karir di Google membantu karyawan untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mempersiapkan diri untuk naik ke tahap pengembangan karir yang lebih tinggi. Boleh di next. Oke, yang ketiga ada penilaian kinerja. Google melakukan penilaian kinerja secara berkala untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk menentukan apakah karyawan memenuhi persyaratan untuk naik pangkat atau mendapatkan bonus. Penilaian kinerja di Google didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, seperti kualitas kerja, produktivitas, dan kontribusi terhadap tim dan perusahaan.
Program perencanaan karir di Google membantu karyawan dalam mengembangkan karir mereka di perusahaan dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui pelatihan, rotasi pekerjaan, dan pendidikan. Program ini juga membantu karyawan untuk menemukan posisi yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka, sehingga mereka dapat merasa terlibat dan termotivasi di tempat kerja. Selain itu, program perencanaan karir di Google juga membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Selanjutnya Oke, akan selanjutnya mulai ada Iqbal. keuntungan dan juga tantangan. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama ada meningkatkan motivasi karyawan, yaitu program perencanaan karir di Google membantu karyawan untuk menemukan posisi yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka, sehingga mereka dapat merasa terlibat dan termotivasi di tempat kerja. Karyawan yang merasa terlibat dan termotivasi cenderung lebih produktif dan bahagia di tempat kerja. Yang kedua, ada meningkatkan kinerja karyawan, yaitu program perencanaan karir di Google membantu karyawan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui pelatihan, rotasi pekerjaan, dan pendidikan. Karyawan yang memiliki kemampuan yang lebih baik cenderung memiliki kinerja yang lebih baik di tempat kerja. Yang selanjutnya ada meningkatkan retensi karyawan. Program perencanaan karir di Google membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Karyawan yang merasa terlibat dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir mereka cenderung lebih loyal dan bertahan lebih lama di perusahaan. Yang selanjutnya ada meningkatkan reputasi perusahaan. Program perencanaan karir di Google dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang baik dan menarik bagi karyawan yang berkualitas. Perusahaan yang memiliki program perencanaan karir yang efektif cenderung lebih diminati oleh karyawan yang mencari kesempatan untuk mengembangkan karir mereka. Yang selanjutnya ada efisiensi usaha dan waktu. Program perencanaan karir di Google membantu karyawan untuk menemukan posisi yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Karyawan yang bekerja di posisi yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka cenderung lebih produktif dan efisien di tempat kerja. Yang kedua ada tantangan, yaitu ada identifikasi minat dan keinginan karyawan. Yaitu program perencanaan karir di Google didasarkan pada minat dan keinginan karyawan. Oleh karena itu, tantangan pertama adalah mengidentifikasi minat dan keinginan karyawan dengan akurat. Google harus memastikan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang minat dan keinginan mereka, sehingga dapat membantu mereka menemukan posisi yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Yang selanjutnya ada pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam mengembangkan karir mereka. Oleh karena itu, Google harus mengembangkan program perencanaan karir yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Program ini harus mencakup berbagai kegiatan eh, pengembangan karir seperti pelatihan, rotasi pekerjaan, dan pendidikan, sehingga dapat membantu karyawan untuk mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat membantu karyawan untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mencapai tujuan karir mereka. Yang selanjutnya ada penilaian kinerja yang objektif. Google melakukan penilaian kinerja secara berkala untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Namun tantangan dalam penilaian kinerja adalah membuat penilaian yang objektif dan adil. Google harus memastikan bahwa penilaian kinerja didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif, seperti kualitas kerja, produktivitas, dan kontribusi terhadap tim dan perusahaan. Yang selanjutnya ada menjaga karyawan tetap terlibat dan termotivasi. Program perencanaan karir Google harus dapat menjaga karyawan tetap terlibat dan termotivasi di tempat kerja. Google harus memastikan bahwa program ini memberikan kesempatan yang cukup bagi karyawan untuk mengembangkan karir mereka dan merasa terlibat di tempat kerja. Google juga harus memastikan bahwa program ini memberikan penghargaan dan pengakuan yang cukup bagi karyawan yang berhasil mencapai tujuan karir mereka. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Program perencanaan karir di Google membantu karyawan mengembangkan karir mereka di perusahaan dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui pelatihan, rotasi pekerjaan, dan pendidikan. Program ini juga membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Program perencanaan karir Google memiliki beberapa tahap perkembangan karir, yaitu ada pengembangan karir dan kinerja yang membantu karyawan dalam mengembangkan karir mereka di perusahaan. Program ini memiliki keuntungan dalam meningkatkan motivasi, kinerja, retensi karyawan, reputasi perusahaan, dan efisiensi usaha dan waktu.
Namun program ini juga memiliki beberapa tantangan seperti identifikasi minat dan keinginan karyawan, pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, penilaian kinerja yang objektif, dan menjaga karyawan tetap terlibat dan termotivasi di tempat kerja. Oke, rekan-rekan semua, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh nih penuhin kolom chat Zoom-nya. Oke, sebelumnya makasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Mungkin kita masuk ke sebelumnya lagi untuk pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 5. Apakah kelompok 5 sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya? Untuk kelompok 5 gimana? Apakah udah siap buat jawab pertanyaannya? Sambil menunggu pertanyaan untuk kelompok 6. Udah siap, Sal? Oke, kalau gitu langsung aja ya. Untuk kelompok 5 dipersilakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Gustiar. Jadi pertanyaannya itu tadi adalah bagaimana cara perusahaan atau organisasi dapat memastikan bahwa proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang dilakukan itu bersifat adil dan tidak diskriminatif. Jadi yang pertama, perusahaan itu bisa menetapkan kebijakan rekrutmen dan seleksi yang jelas dan juga transparan. Jadi perusahaan ini dapat menetapkan kebijakan dan seleksi itu secara jelas dan transparan untuk memastikan bahwa proses tersebut itu dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Jadi kebijakan ini itu kayak mencakup persyaratan kualifikasi, prosedur seleksi, dan juga kriteria dalam penilaian yang bersifat objektif. Kemudian yang kedua itu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dalam wawancara. Jadi pertanyaan yang tidak relevan itu mungkin maksudnya kayak yang bersifat diskriminatif gitu kayak status pernikahan atau agama dan lain-lain. Kemudian menilai kandidat berdasarkan kualifikasi dan juga kemampuan. Jadi perusahaan dapat menilai sebuah kandidat berdasarkan kualifikasi dan juga kemampuan yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan, bukan berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, ataupun etnis tertentu. Kemudian menggunakan alat penilaian yang objektif. Jadi perusahaan itu dapat menggunakan alat-alat penilaian yang objektif seperti tes keterampilan dan juga tugas proyek. Atau untuk menilai itu dapat menggunakan pengalaman dari kandidat tersebut. Kemudian yang terakhir, memberikan pelatihan juga nih kepada tim HRD atau perekrut. Jadi perusahaan dapat memberikan pelatihan pada tim HRD dan juga perekrut dengan tujuan untuk menghindari diskriminasi dalam proses rekrutmen dan juga seleksi. Jadi pelatihan ini itu dapat membantu meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman tentang masalah diskriminasi dan juga cara menghindarinya. Gimana Gus Tiar, apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab, Abi. Terima kasih. Terima kasih juga Gus Tiar. Oke, selanjutnya saya dari kelompok 5 izin menjawab pertanyaan dari Dito. Pertanyaan dari Dito intinya kan kita udah di era AI, di mana kita bisa membuat CV dan mungkin dalam pembuatan CV itu menggunakan AI bisa menggunakan eh, data-data yang dipalsukan, di fiktif atau dibumbui atau yang dinamakan overbranding. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kita kenapa sih kita pakai AI itu? Karena kita menggunakan AI untuk ngebantu suatu yang misalnya gampang gitu loh, misalnya sepele tapi kita eh, nggak begitu esensi gitu. Misalnya kita cara nyusun CV gitu ya, kita bisa pakai AI tapi AI-nya itu yang dipakai bagus kalau kita input data-data yang eh, nggak fiktif gitu loh, data-data apa yang kita memang menjadi fakta. Nah, di sini eh, kecemasannya adalah bagaimana kalau misalnya
kandidat memasukkan data-data yang fiktif dan disusun oleh AI gitu loh. Kan AI tidak bisa membedakan ya, eh, misalnya kayak GPT ini palsu apa enggak. Jadi kita juga bisa loh sebagai recruiter menggunakan AI, melawan AI. Kayak misalnya kita pakai Turnitin, atau kalau misalnya masih nggak percaya dengan Turnitin, ya kita bisa melihat dari struktur CV-nya itu sendiri. Kayak CV-nya ini kayaknya nggak nyambung gitu loh. Atau misalnya CV-nya ini ada kejanggalan-kejanggalan yang masih bisa dilihat untuk AI di era sekarang gitu loh. Masih masih tahap perkembangan, jadi mungkin ada kesalahan dan kayak nggak nyambung antara satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua itu kalau misalnya kita nggak bisa handle sendiri, kan pasti CV banyak ya, nggak mungkin kita cek satu-satu. Nah itu kita bisa membuat nih, recruiter itu diadakan pelatihan untuk mengenali patternnya apa aja gitu loh. Kayak ada eh, pattern itu apa sih? Kayak semacam kejanggalan-kejanggalannya apa aja nih kira-kira yang sering di AI made CV gitu ya. Nah, terus habis itu sekarang kan kita udah di zaman era ini ya, era internet ya, di mana setiap orang itu kemungkinan besar memiliki yang namanya digital footprint. Kayak kalau di LinkedIn dan segala macam yang pernah kita pelajari bareng-bareng, itu kita bisa cross check dari situ misalnya. Kita bisa cross check media sosialnya, kita bisa cross check LinkedIn-nya, apakah benar yang dia masukkan data-datanya ini ke dalam CV itu sendiri. Nah, kita bisa cross check di situnya, digital footprint miliknya dia. Tuh. Kalau misalnya pun lolos juga, kita masih ada tahap wawancara. Jadi kita wawancara, kita uji, kita tanyain apakah yang dia kirim datanya itu benar. Terus kita uji, benarkah dia bisa melakukan hal-hal yang telah ditaruh di CV itu, gitu. Itu salah tiga ya, tiga langkah atau tiga cara kira-kira yang bisa saya berikan, yang kelompok saya berikan untuk menangani masalah CV AI dan CV yang fiktif atau overbranding. Pertanyaan yang bagus, Tito. Terima kasih. Apakah menjawab? Jawab sekali ya, Van. Terima kasih juga. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan punya Salwa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara perusahaan mengatasi hambatan yang muncul dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang pertama itu, cara yang pertama adalah dengan mengidentifikasi sasaran pasar tenaga kerja yang tepat dan menggunakan metode rekrutmen yang sesuai biar bisa menarik kandidat yang berkualitas. Selanjutnya itu merancang proses seleksi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan posisi. Nah, ini itu isinya bisa mencakup penilaian keterampilan, wawancara yang terstruktur, atau mungkin juga tugas proyek. Setelah itu, kita juga bisa mengalokasikan sumber daya manusia, waktu dan anggaran yang memadai biar proses rekrutmen sama seleksinya itu efektif. Juga untuk proses seleksi itu kita bisa menggunakan mentor atau mungkin body system biar pengenalan dengan anggota tim lainnya itu bisa lancar. Jadi gimana Sal? Apakah sudah menjawab? Menjawab. Terima kasih Farhan jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, saya izin menjawab pertanyaan Nike. Ini dalam konteks penempatan karyawan, apakah terdapat situasi di mana pengalihan atau transfer dapat menjadi alternatif yang lebih efektif daripada kenaikan jabatan atau penurunan jabatan? Dan apa pertimbangan yang harus diambil dalam mengambil keputusan semacam itu? Ya, jadi bisa kita katakan bahwa transfer ini atau pengalihan ini bisa menjadi solusi alternatif yang lebih efektif ketimbang promosi dan demosi jabatan. Namun berdasarkan pada situasi karyawan dan di perusahaan itu sendiri.
Apabila di struktur suatu perusahaan terdapat posisi yang kosong atau memerlukan kebutuhan yang spesifik di departemen lain, maka transfer jabatan menjadi solusi yang lebih efektif. Kemudian transfer ini juga harus dilakukan sesuai dengan keterampilan dan pengalaman dari karyawan itu sendiri. Misalnya seseorang yang berasal dari pemasar digital dipindah tugaskan ke departemen analisis data yang mana hal ini masih ada korelasinya gitu, gak jomplang banget, sehingga transfer ini bisa menjadi solusi yang lebih efektif. Apakah terjawab itu? Sudah terjawab. Terima kasih, Said. Oke. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Erika. Sebelumnya apa suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas ya? Oke. Tadi pertanyaannya, kalau nggak salah, bagaimana perusahaan dapat mengelola konflik internal yang mungkin timbul ketika karyawan yang sudah ada bersaing untuk posisi yang sama dalam proses rekrutmen internal. Berarti ini maksudnya kurang lebih adalah iri kepada teman yang naik jabatan ya, berarti. Ini cukup penting karena bisa menjadi penyebab menurunnya kinerja karyawan. Jadi ketika ada suatu konflik, langkah awalnya adalah dengan mengetahui kedua sudut pandang. Jadi tim HR nanti bisa dengan cara mendengarkan cerita kedua sisi, terus kemudian diskusi secara langsung dengan orang-orang yang terlibat konflik tersebut. Tapi kalau bisa hindari menyudutkan satu belah pihak agar nggak terkesan memihak itu. Terus kemudian di akhir nanti menerapkan win-win solution. Nah, jika kedua pihak berada pada satu tim dan setelah diterapkan solusi masih terjadi konflik, itu biasanya langkah selanjutnya adalah dengan merolling salah satunya ke divisi lain atau merolling salah satunya ke divisi yang sama di unit lain atau cabang lain. Seperti itu. Erika, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Halo, tes bagaimana? Halo? Iya, Pak. Halo? Halo Pak, untuk kelompok 5 tadi tanya jawabnya sudah selesai. Mungkin dilanjut lagi dengan pertanyaan dari kelompok 6 yang belum terjawab. Ya, ya. Sebelumnya sebentar dulu, sebentar. Sebelum Oke, lanjut ya, Ya, Bapak ini ada jeda sedikit waktu gitu. Yang pertama tadi topiknya apa itu? Rekrutmen. rekrutmen ya Pak. Ada seleksinya nggak? Ada, ada Hanya Pak. rekrutmen saja apa seleksi juga? Ada rekrutmen, seleksi, orientasi, sama penempatan, Pak. Tadi. Ulangi. Ada apa? Rekrutmen and seleksi, kemudian orientasi dan penempatan. Ya. Oke, udah benar ya. Oke, jadi sudah komplit apa yang Anda bicarakan tadi. Bukan komplit ya, artinya sudah cukup bagus itu ya. Dan perhatikan betul di masing-masing elemen dari rekrutmen, seleksi, dan sampai penempatan, malah sampai orientasi. Sampai-sampai tadi ada pembicaraan intern apa ekstern sumbernya begitu ya. Anda punya pendapat nggak? Kalau Anda sebagai karyawan di dalam sebuah organisasi,
Anda punya keinginan atau pendapat lebih baik mengambil sumber internal apa eksternal? Siapa yang bisa jawab? Lebih baik mengambil sumber berasal dari luar apa dari dalam? Ayo. Siapa bisa komentar? Maaf Bapak nggak bisa on cam ya. Ini lagi kegiatan ya. Yang penting ini suara Pak Ketut itu. Ayo siapa bisa komentar? Internal apa eksternal? Andre, ayo Andre, gimana? Maaf, pertanyaannya apa tadi, Pak? Di dalam apa namanya melakukan seleksi, ya, Ya. recruitment and seleksi, terutama di seleksi, apakah lebih baik mengambil dari sumber internal apa eksternal? Tadi dalam Eksternal apa mungkin, luar? Pak. Hah? Eksternal, kalau internal mungkin kurang netral. Nah, tentu pendapat itu adalah punya alasan yang konkret. Artinya apa? Ketika relatif tidak tersedia di internal, sebetulnya kan boleh saja eksternal. Sesuai dengan kebutuhan, loh. Ya nggak? Tapi Iya, Pak. begitu mengambil dari eksternal, ada kecemburuan sosial. Kecemburuan lah istilahnya. Dalam arti kesuksesan pengembangan karir yang ada di intern seolah-olah terabaikan dalam tanda petik. Betul begitu? Seolah-olah dalam tanda petik. Iya, betul, Pak. Nah, kalau begitu yang terjadi, kebijakan yang diambil oleh pimpinan yang dianggap lebih tepat, itu memang fakta yang terjadi. Dengan asumsi bahwa tidak ada unsur-unsur KKN dan lain sebagainya yang sejenis. Kan tidak apa mengambil dari luar. Ya nggak? Kalau itu menjadi persyaratan yang diinginkan dalam formasi yang ada. Dan ingat, bukan semata-mata mengabaikan dalam tanda petik ya pengembangan karir di intern. Karena bagaimanapun juga orientasi pengambil kebijakan itu adalah orientasi yang bisa lebih baik dari yang sudah itu. Nah, di sini harus matang loh. Tapi kembali kita balik sekarang, sedapat mungkin persiapan-persiapan dari pengembangan itu sudah diprogram sedemikian rupa. Artinya apa? Tadi kan berbicara perencanaan. Yang kedua ya, artinya pada masa-masa tertentu sudah disiapkan SDM-SDM yang mumpuni untuk menempatkan diri di tempat-tempat yang tertentu. Itu ada nggak program seperti begitu yang sudah dilakukan? Nah, kalau sudah ada dan masih toh juga ada kekurangan, wajar saja seperti tadi mengambil dari eksternal. Kalau tidak, sebaiknya ambillah dari internal untuk menghargai apa yang sudah diusahakan baik dalam perencanaan maupun dalam pencapaian dari sebuah program. Anda bisa pahami kata-kata saya? Siapa? Maksudnya ya? Paham, Pak. Makanya jangan kita mudah menilai tanpa punya alasan yang konkret dari data yang ada. Kalau Anda sebagai pengambil kebijakan, pusing 7 keliling boleh jadi. Tapi ingat, KKN tidak mesti harus terjadi dan tidak boleh terjadi, bukan tidak mesti. Kalau Anda pure murni menempatkan diri pada posisi yang netral, memungkinkan atau lebih baik eksternal, ambil saja eksternal, tidak apa. Karena kasus-kasus yang ada banyak terjadi begitu setelah dia duduk di tempat tertentu yang diinginkan mereka lebih eksis dibandingkan yang internal. Ini artinya boleh jadi walaupun dalam tanda petik kurang menghargai apa boleh buat demi kemajuan perusahaan yang jauh lebih baik. Tunjukkan fakta. Itu. Makanya banyak yang terjadi dalam uji coba tertentu
Kalau tidak berhasil, mereka out. Out itu. Nah, kalau sebaliknya berhasil, ya terus gitu. Ini sebagai acuan yang bisa dipertanggungjawabkan itu. Nah, perusahaan mana itu? Nah, Anda bisa bidik di perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional. Makanya dulu ada yang namanya manajer kelas dunia. Itu kebetulan orang Indonesia. Manajer miliarder. Nah, itu biasa dikenal begitu. Kalau dia mau bahkan, kalau dia mau menduduki tempat itu, dia akan berani perusahaan menggaji sekian ratus juta. Nah, gitu. Plus bonus dan lain sebagainya. Karena dia punya kemampuan. Begitu. Nah, makanya korelasi rekrutmen tadi dengan perencanaan betul-betul akan terintegrasi ketika unit SDM betul-betul sudah merencanakan sejauh mana ke depan satu perusahaan harus dikembangkan dari sisi SDM. Ya. Komentar Bapak secara komprehensif itu. Ada pertanyaan sebelum lanjut yang tanya jawab berikut? Coba tanya dulu satu dua. Terutama dari recruitment and selection. Ingat di rekrutmen itu sendiri zaman sekarang banyak dilakukan melalui IT, berkas-berkas dikirim lewat IT, tidak mesti harus datang. Setelah itu baru dilakukan seleksi. Setelah itu baru secara umum ada berbagai tes termasuk wawancara. Tidak semua yang lulus tes yang sudah dilakukan wawancara akan berhasil untuk lulus, tetapi terkadang aneh di wawancara karena tidak sepaham, karena tidak memungkinkan akan solid dia bekerja. Itu adalah penilaian objektif yang dilakukan oleh para penseleksi karyawan yang bersangkutan. Ingat, tidak mudah untuk menentukan, tapi orang yang sudah ahli, gampang dia memutuskan ini yang lebih baik daripada itu. Gitu. Silakan, ada yang bertanya sebelum lanjut? Ada dua pertanyaan? Tidak? Sepertinya cukup, Pak. Nah, kalau cukup, Anda lanjutkan tanya jawab. Nanti kalau sudah, kabarin Bapak. Kalau Bapak misalnya tidak nyaut atau sudah habis waktunya, silakan langsung tutup ya. Maaf Bapak, off-cam ya. Maaf Pak, sebelumnya ada yang saya ingin tanyakan, tapi bukan perihal materi Pak. Yuk, apa? Kan tadi kemarin kan Bapak sempat membahas mengenai makalah ya Pak. Nah itu saya kurang paham, mungkin boleh dibahas lebih lanjut Pak. Makalah yang maksudnya makalah yang mana? Katanya bakal ada revisi makalah, sedangkan kita iya. kan Oke. dari awal itu tugas PPT aja ya Pak. Oke. Semua makalah yang Anda sudah kerjakan itu dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan yang dimaksud mungkin saja dari segi pendalaman materi, ya, pendalaman, atau katakanlah seleksi dari materi yang Anda sajikan. Itu poin yang paling utama itu. Karena kalau kita berbicara sumber, ingat sumber, berbagai sumber buku kan banyak loh. Ya enggak? Nah, karena banyaknya itu, diantara itu mana yang Anda bisa tampilkan yang kira-kira lebih baik dibandingkan yang lain. Gitu. Nah, itu dari segi materi. Nah, dari segi deskripsi, lagi, Anda harus bisa menampilkan satu ya kalimatkah, katakah dalam mendeskripsikannya itu. Sebab apa? Anda tidak mungkin 100% akan meng-copy paste dari materi yang Anda dapatkan. Ada rangkaian kalimat mungkin yang perlu ditambahkan. Ada juga misalnya kalimat yang tidak perlu Anda sampaikan karena tidak urgen. Silakan saja Anda yang punya hak. Tetapi secara komprehensif ketika Anda berbicara materi-materi tertentu, setidaknya sudah mewakili dari apa yang Anda inginkan. Itu poin yang kedua.
poin yang ketiga tidak kalah pentingnya, seperti Anda sudah sampaikan di dalam kasus-kasus yang tadi, entah kasus Google, entah kasus apa terserah. Nah, Anda tidak hanya akan mengcopy paste dari topik atau deskripsi yang ada di dalam media yang Anda dapatkan, tetapi rangkaian dari analisis Anda akan juga cantumkan di dalam satu deskripsi itu. Apa sih yang dia analisis? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Lihat betul problemnya dari deskripsi itu. Dari problem itu yang Anda akan sampaikan dasolan dasayennya. Dasolan dasayennya itu maksudnya apa sih yang terjadi dan apa sih yang seharusnya dengan dasar-dasar dari konsep-konsep yang ada maupun pengalaman yang Anda temui. Contoh misalnya, ya, rangkaian satu proses wawancara misalnya Anda soroti permasalahannya. Seyogianya wawancara itu meliputi apa materinya? Ya enggak? Misalnya tentang motivasi kerja, kesanggupan. Nah, kalau itu yang Anda ingin soroti, ya, seperti apa yang ada di lapangan dan seperti apa seharusnya, apa komentar Anda dan apa konsep-konsep yang diberikan oleh para ahli sehingga Anda bisa berkomentar. Itu analisisnya begitu. Jadi mengatasi masalah, ya, memberikan solusi dari pendapat atau argumen yang Anda dapatkan baik dari para ahli maupun empiris, gitu. Dapat dipahami itu Anda semua? Oke, Pak. Tapi kan dari awal tuh kita dari Budanianya itu memberikan tugasnya itu tidak ada makalah. Berarti kita diberikan waktu untuk membuat makalahnya dulu ya kali, Pak. Baru nanti bakal ada revisian makalah untuk selanjutnya ya, Pak. Iya, ya. Supaya betul-betul Anda mempelajari materi itu bukan hanya sekedar belajar. Memang begitu cara belajar yang baik, ya. Bapak Oke, baik, ingin Pak. Bapak ingin itu memberikan yang terbaik buat Anda, ya, terbaik. Dan Anda juga harus serius belajar gitu ya. Kalau nggak tahu nanti tanya lagi gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. S1 UNJ itu kan S1 plus dibandingkan yang lain. Percaya deh. Ya nggak? Bagi Anda-Anda yang memang serius belajar gitu. Faktanya apa? Banyak kalau kompetensi itu sering mendapat juara. Ada? Dan pengangguran alumni itu relatif tidak terlihat. Terserap. Itu artinya apa? Dibutuhkan oleh pasar gitu. Makanya kalau belajar itu maaf-maaf ya, jangan loyo-loyo gitulah. Itu sudah kenceng suaranya, sudah bagus menyampaikan, ya tinggal jangan kayak iklan. Selanjutnya terserah Anda gitu. Ya, itu kurang bagus itu. Yakinkan diri untuk belajar. Oke, kalau sudah bisa dipahami, itu yang harus dilakukan. Nanti akan dilakukan penyempurnaan supaya Anda betul-betul paham tentang materi yang bersangkutan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Anda bisa lanjut tanya jawab seperti tadi. Nanti kalau sudah, hubungi Bapak. Kalau Bapak tidak nyaut, ya sudah selesai, tinggal tutup saja. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, lanjut ya. Silakan. Selamat. Ya, Pak. Ingat nanti ada di apa namanya? Ada dokumentasinya ya. Ada ya, ada recording juga dan dokumentasi, Pak. Yuk. Yuk. Oke, lanjut ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak. Yuk. Oke, mungkin dari kelompok 6 boleh dilanjut untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Oke, izin mulai sesi tanya jawab ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Maria yang udah di list di kolom chat. Sini katanya bagaimana mengukur dampak perencanaan karir terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan. Adakah metrik atau indikator yang digunakan untuk menilai hasilnya? Jadi untuk mengukurnya kalau dalam dunia kerja itu ada yang namanya KPI ya. Itu singkatan dari Key Performance Indicator. Dalam KPI ini pertama perlu dicari untuk berapa jumlah karyawan, bagaimana jenis pekerjaannya, dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau udah baru terciptalah KPI untuk mengukur indeks prestasi. Dalam beda-beda departemen tentunya
dinilainya berbeda ya. Kalau misalnya kayak dari sales dilihat dari berapa dia bisa jual per periode. Kalau dari finance contohnya uh, berapa banyak mereka bisa hemat biaya produksi. Nah, dari penilaian tadi bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dengan adanya KPI minimum atau KPI yang harus dipenuhi karyawan. Kalau misalnya ingin mendapatkan bonus. Kalau misalnya KPI-nya dilihat bagus, di atas rata-rata, berarti memungkinkan terjadinya kenaikan jabatan. Dan itu bisa dijadikan karyawan sebagai motivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Gimana, Maria, apakah sudah menjawab? Oh, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan lanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gio. Pertanyaannya itu, eh, bagaimana caranya mengevaluasi atau melakukan peluang kembali apakah perubahan karir serta peluang baru-baru atau peluang baru benar-benar sesuai dengan tujuan awal pada krisis atau peluang karir. Jawabannya itu yang pertama kita harus mengidentifikasi tujuan karir. Pertama, kita harus memastikan dengan jelas tentang tujuan karir secara jangka panjang. Seperti contohnya dengan mencapai posisi tertentu, mencari pekerjaan yang memberikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karir, atau mencapai tujuan finansial tertentu. Yang kedua, meninjau nilai-nilai pribadi. Eh, kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai pribadi kita, seperti keadilan, kebebasan, kepemimpinan, ataupun keseimbangan. Kita harus pastikan bahwa perubahan karir atau peluang baru ini sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Yang ketiga ada evaluasi kompatibilitas. Kita harus meninjau terkait apakah perubahan karir atau peluang tersebut sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi kita. Apakah mereka membawa kita menuju lebih dekat ke tujuan karir kita, atau apakah mereka memungkinkan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Yang keempat ada mempertimbangkan risiko dan juga manfaat. Kita harus mempertimbangkan risiko dan manfaat yang terkait dengan perubahan karir atau peluang tersebut. Apakah manfaat jangka panjangnya sebanding dengan risikonya, atau apakah kita bersedia untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin akan timbul. Yang kelima ada berkonsultasi dengan orang yang dipercaya. Yang terakhir kita harus membicarakan dengan teman, mentor, ataupun profesional lain yang kita percayai guna mendapatkan perspektif tambahan dan saran terkait karir kita ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apa menjawab, Gio? Baik, Ivan. Terima kasih sangat menjawab. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Sasa. Pertanyaannya, apakah aspek psikologis dan emosional diperhitungkan dalam proses transisi karir dan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keberhasilan transisi serta adakah risiko yang signifikan dihadapi individu ketika melakukan transisi karir? Jawabannya adalah ya, aspek psikologis dan emosional sangat penting dalam transisi karir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan transisi karir dari segi psikologis dan emosional. Yang pertama itu ada kematangan emosi. Seseorang yang memiliki kematangan emosi yang baik akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan serta mengatasi stres yang muncul selama proses transisi. Yang kedua ada kematangan kognitif. Seseorang yang memiliki kematangan kognitif yang baik akan lebih mampu memahami situasi dan membuat keputusan yang lebih tepat selama proses transisi. Yang ketiga ada dukungan sosial, yaitu dukungan sosial dari keluarga, teman, atau rekan kerja dapat membantu seseorang dalam mengatasi rasa stres dan kecemasan selama proses transisi karir. Yang keempat ada keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal ini dapat membantu seseorang beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan dapat membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Dan yang terakhir ada motivasi. Motivasi yang tinggi dapat membantu individu mengatasi rintangan serta tantangan selama proses transisi karir. Kemudian risiko yang signifikan yang dihadapi individu ketika melakukan transisi karir adalah perasaan stres dan kecemasan. Selain itu juga individu dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru dan dalam membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Oleh karena itu, dukungan sosial dan keterampilan intrapersonal yang baik sangat penting dalam menghadapi individu. Apakah sudah cukup menjawab, Salsa? Sudah cukup menjawab, makasih Andre. Sama-sama. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Asti. Jadi pertanyaan Asti itu bagaimana strategi yang efektif untuk mengatasi perubahan dan ketidakpastian dalam pasar kerja yang dapat mempengaruhi perencanaan karir.
Jadi jawabannya itu beberapa strategi efektif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama itu perencanaan keuangan. Kelola keuangan dengan bijak dan siapkan cadangan keuangan untuk mengatasi masa-masa ketidakpastian. Yang kedua itu memantau pasar. Selalu perhatikan tren dan perubahan dalam industri, sehingga kita bisa dapat mengambil tindakan yang sesuai. Dan yang terakhir itu mengkonsultasikannya dengan ahli. Jika merasa kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian karir, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang konsultan karir atau penasihat yang sesuai. Apakah sudah menjawab? Pasti. Baik, sudah terjawab. Makasih, Ibnu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alaika, yaitu pertanyaannya dalam mengidentifikasi kebutuhan profesional karyawan, kira-kira aspek atau hal apa saja yang biasanya diidentifikasi dalam wawancara atau survei yang dilakukan oleh tim SDM? Jawabannya, berikut beberapa aspek atau hal yang biasanya diidentifikasi dalam wawancara atau survei yang dilakukan tim SDM. Antara lain yang pertama, keterampilan dan kemampuan. Tim SDM akan menanyakan tentang keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan, baik yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan maupun yang terkait dengan pekerjaan di masa depan. Yang kedua, pengalaman kerja. Tim SDM akan menanyakan tentang pengalaman kerja karyawan, baik yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan maupun yang terkait dengan pekerjaan di masa depan. Lalu yang ketiga, kepribadian. Tim SDM akan menanyakan tentang kepribadian karyawan seperti sifat-sifat pribadi, nilai-nilai, dan sikap terhadap pekerjaan. Yang keempat, tujuan karir. Tim SDM akan menanyakan tentang tujuan karir karyawan, seperti apakah karyawan tersebut ingin naik jabatan atau ingin mengembangkan keterampilan di bidang tertentu. Lalu yang terakhir, kebutuhan pelatihan. Tim SDM akan menanyakan tentang kebutuhan pelatihan karyawan seperti apakah karyawan tersebut membutuhkan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan atau memperoleh sertifikasi tertentu. Apakah sudah cukup terjawab, Ale? Sangat terjawab. Terima kasih jawabannya. Untuk kelompok 6 berarti pertanyaan sudah terjawab semua ya. Mungkin mungkin dari Pak Ketut apakah ada pertambahan atau yang ingin ditanyakan terkait materi kelompok 6, Pak? Berarti Pak Ketutnya mungkin masih ada rapatnya ya kali ya. Mungkin boleh dari teman-teman untuk on cam buat sesi dokumentasinya ya. Ditunggu untuk on cam semua. Makasih. Mungkin yang lain ditunggu ya untuk on cam sebentar. Oke nih, karena udah banyak yang on cam, langsung aja ya. Slide pertama, 1, 2,
Untuk slide kedua, 1, 2. Oke, makasih. Oke, makasih semuanya. Mungkin boleh